Rabu sore, 21 Oktober 2020, sekitar pukul 17.12 waktu Indonesia Tengah, warga di sekitar Sungai Mayang Mangurai, Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tiba-tiba saja dibuat gempar ketika keluarga Surya Emi yang sedang jalan-jalan sore dengan tak sengaja melihat sesuatu yang mencurigakan tersangkut pada satu akar pohon di tepian sungai yang juga dikenal sebagai tempat penangkaran buaya. Surya Emi adalah seorang kepala kampung tepian buah, Kecamatan Segah, yang pada sore itu sedang berjalan-jalan dengan keluarganya. Emi mengatakan, awalnya ia dan keluarganya ingin pulang ke tepian buah sehabis jalan-jalan ke Tanjung Redep. Namun, dalam perjalanan itulah si anak mengatakan ingin buang air kecil. Maka, keluarga itu memutuskan untuk singgah di Mayang Mangurai. Saat itulah, si anak yang hendak buang air kecil justru dikejutkan oleh sesuatu yang awalnya dikira boneka sedang tersangkut pada akar sebuah pohon di tepi sungai itu. Namun, setelah diamati dengan benar, ternyata itu adalah sosok manusia yang tampaknya sudah meninggal dunia. Beberapa saat, anak dari Surya Emi ini tampak bingung dan ketakutan sebelum akhirnya menunjukkan apa yang dilihatnya kepada Surya Emi dan keluarga yang lain. Bahkan, mereka juga menemukan potongan tali dan bekas ban mobil di dekat pohon tersebut. Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada pihak berwajib agar segera dilakukan penyelidikan. Dan berdasarkan penyelidikan petugas, bisa dipastikan itu adalah Francisca Wahyu Retno Penuntun. Siapa Francisca ini? Diceritakan, Francisca adalah seorang wanita cantik berusia 25 tahun. Ia dan suaminya merupakan perantau dari Jawa datang ke Kalimantan untuk mengadu nasib sejak 2 tahun sebelumnya. Francisca sehari-harinya bekerja sebagai freelance di sebuah kafe di daerah Berau, Kalimantan Timur. Diketahui pula, ia dan suaminya juga telah memiliki seorang bayi yang baru berusia 9 bulan pada tahun 2020 lalu. Di kafe tempatnya bekerja itulah, Francisca mulai bertemu dan berkenalan dengan seorang pria bernama Ricky Ashari berusia 34 tahun. Ricky ini sebenarnya juga sudah beristri dan telah memiliki anak. Namun, hobinya memang nongkrong-nongkrong di kafe tempat Francisca bekerja. Seringnya bertemu, apalagi dengan dibumbui ucapan manis dan suasana kafe yang romantis. Semakin hari, hubungan antara Francisca dan Ricky semakin dekat. Awalnya hanyalah teman, namun lama-kelamaan mulai ada udang di balik rempeyek. Semua bermula pada Selasa 20 Oktober 2020, sekitar jam 21.00 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, Francisca pamit kepada suaminya untuk pergi bekerja ke kafe. Dan berangkatlah Francisca dengan sepeda motor miliknya. Namun rupanya, kepergian Francisca malam itu bukanlah untuk bekerja, tapi untuk menemui Ricky Ashari di depan rumah sakit RSUD Abdul Rifai. Rupanya, mereka telah janjian buat ketemuan di tempat tersebut. Mereka berdua meninggalkan rumah sakit dengan mengendarai mobil Avanza putih yang dibawa Ricky, lalu motor milik Francisca dititipkan di daerah tersebut. Bersama-sama mereka menuju ke kafe tempat Francisca bekerja. Di kafe itulah mereka sempat berkaraoke dan berlanjut dengan enak-enak. Hal itu rupanya sudah sering mereka lakukan di belakang pasangan masing-masing. Nah, di kafe malam itu, Ricky rupanya menjanjikan akan memberikan sejumlah uang jika Francisca mau menyenangkannya. Namun, usai nganu, ternyata Ricky tidak menepati perkataannya. Karena kesal dan merasa dibohongi oleh Ricky, dalam perjalanan pulang, Francisca pun mulai mendesak Ricky dengan mengaku bahwa dirinya telah hamidun dan menuntut Ricky agar mau bertanggung jawab. Karena jika tidak, maka Francisca akan membeberkan perihal hubungan mereka kepada istri Ricky.
Mendengar desakan Francisca tersebut, Ricky pun merasa khawatir, takut sekaligus kesal kepada Francisca. Dan seketika itu pula, terbersitlah dalam benak Ricky untuk membuat Francisca diam untuk selamanya. Mereka pun singgah di sebuah toko. Kemudian Ricky keluar mobil untuk membeli sebuah lakban dan seutas tali nilon, serta beberapa botol minuman anu yang tanpa Francisca ketahui bahwa barang-barang itulah yang akan digunakan oleh Ricky untuk membuatnya diam selamanya. Ricky pun lalu membawa Francisca ke kawasan Mayang Mangurai dengan alasan jalan-jalan dulu sebelum pulang. Di tempat itu, mereka sempat bersama-sama menikmati minuman, kemudian kembali melakukan cocok tanam hingga 2 kali di dalam mobil. Yang kebetulan, tempat itu memang cukup sepi di malam hari. Hingga dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Tengah, setelah selesai nganu, dengan lakban dan tali nilon yang telah dibelinya, Ricky mulai melakukan aksinya. Francisca malam itu benar-benar dibuat pergi untuk selamanya. Sedikit panik, Ricky mulai berpikir apa yang harus dilakukannya. Bermaksud menghilangkan jejak, Ricky pun kemudian meninggalkan Francisca di tepi sungai yang dikenal sebagai tempat penangkaran buaya oleh masyarakat setempat. Dalam hati, Ricky meyakini pasti ia akan habis dan semua akan aman. Sepulang ke rumah, Ricky segera membawa keluarganya ke Kalimantan Tengah dengan maksud agar lebih aman dan tak dicurigai. Kepada istrinya, Ricky beralasan ingin mengunjungi keluarganya yang ada di Kalimantan Tengah. Tibalah keesokan harinya pada hari Rabu 21 Oktober 2020 sekitar pukul 17.12, Francisca ditemukan oleh keluarga Surya Emi dalam kondisi masih utuh. Memang begitulah pepatah, tak ada kejahatan yang sempurna. Apa yang direncanakan oleh Ricky tak berjalan sesuai rencana. Polisi yang menyelidiki kasus ini mengumpulkan keterangan dari 15 saksi dan mendapatkan sebuah barang bukti berupa mobil Avanza putih bernopol K1411G yang kemudian baru diketahui. Ternyata mobil itu hanyalah merupakan mobil rentalan. Nah, dari mobil itulah kasus ini mulai terungkap. Petugas mulai mengecek siapa orang terakhir yang menyewa mobil tersebut. Sontak, penyelidikan pun mulai dikembangkan. Minggu 25 Oktober 2020, atau tepatnya 4 hari setelah Francisca ditemukan, Ricky Azhari pun berhasil ditangkap. Rupanya, ia bersembunyi di tempat kos abangnya di Kasongan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ricky Azhari dijerat dengan 2 pasal sekaligus, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP. Sehingga pria tersebut terancam hukuman atau kurungan seumur hidup. Fakta mengejutkan lainnya yang ditemukan oleh petugas adalah bahwa ternyata si Ricky Azhari ini juga sempat menjalani tahanan pada tahun 2010 lalu terkait kasus narkoboy. Nah, begitulah boloku. Selalu ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya dari setiap kisah dan kasus ya. Terima kasih yang sudah nyimak. See you. Wassalamualaikum.